Udah ya. Oke, udah ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan memori dan solusi gap dengan prosesor. Selanjutnya akan Dilanjutkan oleh Dewas. dilanjutkan oleh Demas. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang sementara atau permanen. Memori sendiri terdiri dari kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan data biner dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil bagian yang disebut sel. Memori komputer terdiri dari kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel, dan setiap sel memiliki alamat unik yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam memori dengan ukuran mulai dari 0 hingga -1. Next. Yang, ke yang kedua yaitu prosesor. Prosesor eh, mempunyai chip kecil namun bertenaga. Prosesor memiliki transistor internal yang berfungsi sebagai gerbang logika dalam rangkaian angka biner. Perangkat seperti jam pintar memiliki kekuatan yang besar, tetapi ukurannya kecil, memungkinkan mereka bekerja dengan kecepatan telepon atau komputer. Setelah itu biasanya ditempatkan di soket motherboard. Jika soket tersebut sesuai dengan motherboard, prosesor lain dapat diganti. Sekarang, jenis-jenis arsitektur prosesor. Terdapat tiga model arsitektur mikroprosesor jika dilihat dari perangkat lunak dalam bentuk set instruksi sebagai software desain, yaitu adalah A. Complex Instruction, B. Reduced Instruction Set Computer atau disebut dengan RISC, C. Mikroprosesor Super Scalar. Next. Selanjutnya akan dilanjut dengan Fikri. Eh, Akan dilanjutkan oleh saya. Saudara Complex di Instruction sejarawan. Set atau CISC adalah jenis arsitektur microprosesor dengan banyak jenis dan ragam instruksi. Setiap instruksi memiliki kemampuan untuk melakukan operasi tingkat rendah seperti melakukan operasi aritmatika, mengisi data ke memori, dan melakukan prosedur penyimpanan memori. Microprosesor dengan arsitektur CISC dapat cepat dalam eksekusi. Selanjutnya Reduce Instruction Set Computer atau RISC merupakan arsitektur instruction set yang menekankan kepada kesederhanaan instruksi bekerja sedikit, tetapi tetap memberikan hasil performa yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena proses eksekusi instruksinya sangat cepat. Arsitektur ini lebih baru dibandingkan dengan arsitektur CISC dengan sedikit instruksi dan banyak register. Arsitektur RISC memiliki microprocessor seperti AMD 2900, MI PSR 2000, Sun Spark MC 8800, dan Atmel 90S 1200. Selanjutnya microprosesor scalar. Microprosesor dengan arsitektur scalar adalah microprosesor yang menggunakan instruksi-instruksi biasa seperti aritmatika, floating point, store, dan branch. Tetapi bisa diinisialisasi secara simultan dan dapat dieksekusi secara independen. Contohnya microprosesor dengan arsitektur superscalar antara lain IBM RS 6000, Pentium. Selanjutnya hierarki memori. Hierarki memori terdiri dari berbagai lapisan dan dimulai dengan memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan lebih murah.
Hierarki hierarki memori menunjukkan urutan yang paling penting dalam kegunaan sumber memori komputer. Pembolok, memori akses acak, dan solid dan memori massal seperti hard disk drive atau HDD atau solid state drive SSD adalah lapis-lapisan ini. Data yang sering digunakan atau diakses disimpan pada lapisan memori yang lebih cepat dan mahal, seperti cache dan RAM, sehingga kinerjanya lebih cepat. Data yang jarang digunakan disimpan pada lapisan memori yang lebih lambat dan murah, seperti hard disk drive. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adi. Karakteristik memori. Yang pertama ada volatil dan non-volatil memori. Jadi pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Terus kemudian pada memori non-volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Terus yang satunya ada erasable dan non-erasable. Nah, ini maksudnya erasable artinya memori dapat dihapus dengan diganti dengan informasi yang lain. Kemudian memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non volatil adalah ROM. Next slide. Di jenis-jenis memori yang pertama ada RAM. RAM ini adalah random access memory. Ini tipe memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses secara aktif. Kalau RAM itu biasanya bersifat volatil. Artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Terus kecepatan akses tinggi membuat RAM sangat penting untuk kerja komputer yang optimal. Terus yang kedua ada memori cache. Nah, memori cache adalah jenis memori yang terletak di antara RAM dan unit pemrosesan pusat atau CPU. Fungsinya adalah menyimpan data yang sering digunakan untuk CPU. Ini untuk mengurangi waktu akses ke memori utama. Dengan demikian, memori cache meningkatkan kecepatan pemrosesan komputer. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ada ROM. Memori ROM itu jenis memori yang berisi instruksi-instruksi yang dibutuhkan untuk komputer saat pertama kali dinyalakan. Isi memori ROM dapat diubah oleh pengguna dan bersifat tetap. Next. Gap kinerja antara prosesor dan memori. Ini poinnya adalah penyebab gap kinerja antara prosesor dan memori, terutama perbedaan arsitektur desain dan kecepatan operasional prosesor dan memori bertanggung jawab atas perbedaan kinerja mereka. Sementara prosesor atau CPU dirancang untuk melakukan operasi kompleks dan perhitungan dengan cepat. Memori seperti DRAM dirancang untuk menyimpan data, sementara yang dapat diakses oleh prosesor dengan cepat. Namun kecepatan operasional memori biasanya lebih lambat daripada prosesor. Next slide. Nah, ini dampak dari gap kinerja atau keseluruhan sistem. Gap kinerja antara prosesor dan memori bagi sistem komputer dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keseluruhan sistem. Ketika ada perbedaan yang signifikan dalam kecepatan dan kapasitas antara prosesor, kemudian memori, hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah kinerja, termasuk penurunan kinerja umum, penundaan dalam pemrosesan data, dan peningkatan waktu respon sistem. Next, selanjutnya bisa dijelaskan sama saudara Aji ya. Baik, siap. Untuk selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi gap kinerja antara prosesor dan memori. Terdapat 6 solusi dalam mengatasi gap kinerja antara prosesor dan memori. Antara lain yaitu yang pertama, peningkatan kecepatan memori. Memperbarui kecepatan memori dapat membantu menutupi gap kinerja. Ini bisa dilakukan dengan memilih memori yang lebih cepat atau dengan menambahkan memori tambahan yang lebih cepat lagi. Yang kedua yaitu penggunaan memori cache.
Memperkenalkan memori cache berkecepatan tinggi dapat membantu mengurangi gap kinerja. Memori cache ini dapat menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor, sehingga memori utama tidak perlu diakses setiap kali prosesor memerlukan data tersebut. Next. Nah, untuk yang ketiga yaitu optimasi penggunaan memori. Mengoptimalkan penggunaan memori oleh aplikasi dan sistem operasi dapat membantu mengurangi gap kinerja. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan memori yang tidak perlu atau dengan menggunakan teknik manajemen memori yang lebih efisien. Lalu yang keempat yaitu pembaruan perangkat lunak atau drivernya. Memastikan bahwa perangkat lunak dan driver sistem dari komputer itu selalu diperbarui dapat membantu peningkatan kinerja dan mengurangi gap kinerja antara prosesor dan memori. Pembaruan ini mencakup pembaruan untuk sistem operasi, aplikasi, dan driver perangkat keras dan lain-lain. Next. Lalu yang kelima, penggunaan teknologi yang mendukung. Maksudnya yaitu menggunakan teknologi yang mendukung seperti teknologi elektrokimia eksklusif yang menjembatani kinerja antara baterai dan kapasitor. Dapat membantu dalam mengurangi gap kinerja. Yang keenam yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Mengadopsi pendekatan multilevel dan terintegrasi dalam mengatasi kesenjangan performa dapat membantu dalam mengurangi gap kinerja. Ini melibatkan pengembangan solusi pelatihan yang disesuaikan untuk mengurangi kesenjangan kinerja. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari kita ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.